Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara, edisi hari Minggu 7 Maret 2021, hari Minggu Pekan Prapaskah yang ketiga. Semoga kita semua bersama keluarga, komunitas-komunitas kita, dan orang-orang yang kita cintai, selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Saudari-saudaraku yang terkasih, inspirasiku hari ini dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, bab 2 ayat 13 sampai 25. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati kita mempersiapkan batin kita, karena kita akan mendengarkan sabda Tuhan, merenungkan dan melaksanakannya dalam hidup kita sehari-hari. Saudari-saudaraku yang terkasih, apa yang ingin diwartakan dalam sabda Tuhan hari ini? Kalau kita menyimak bacaan-bacaan yang baru saja kita dengar bersama, kita renungkan dari bacaan pertama, Kitab Keluaran, bicara tentang 10 perintah Allah yang merupakan simpulan dari seluruh perintah Taurat. Saudari-saudaraku yang terkasih, perintah Taurat itu diberikan Allah kepada Musa di Gunung Sinai sebagai dasar kehidupan bangsa Israel. Maka hukum itu menjadi dasar untuk membangun relasi dengan Allah dan sesama. Saudari-saudaraku yang terkasih, kalau dari bacaan yang kedua, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, penyaliban Yesus sebagai peristiwa keselamatan. Karena apa? Karena Allah mengambil jalan salib sebagai jalan keselamatannya. Meskipun salib di mata dunia itu sebagai kebodohan, sebagai sandungan. Tapi justru Allah menempuh jalan salib itu karena Ia mencintai kita, umat manusia. Allah ingin merangkul kita dengan segala kelemahan dan penderitaan umat manusia untuk diselamatkan oleh Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih, lalu pewartaan yang disampaikan dalam sabda Tuhan hari ini, Injil Yesus Kristus, di mana Yesus membersihkan bait Allah karena ingin mengembalikan fungsi bait Allah sebagai tempat suci di mana orang berjumpa dengan Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih, lalu apa yang bisa kita pelajari dari sabda Tuhan hari ini, dari bacaan-bacaan yang kita dengar dan kita renungkan bersama? Saudara-saudaraku yang terkasih, seringkali kita dalam kehidupan kita ini banyak sekali pelanggaran-pelanggaran ataupun kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Namun kita percaya Allah akan selalu memberikan jalan untuk kita. Allah akan merangkul kita. Allah akan memberikan rahmat dan karunia-Nya seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dengan jalan salib itulah Allah ingin menyelamatkan kita dari segala kelemahan dan penderitaan kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, kita melalui sabdanya hari ini diajak untuk kembali melihat relasi kita dengan Tuhan kita ini. Apakah kita sudah selalu menjalin relasi dengan Tuhan lewat berdoa kita? Dan kita ungkapkan, kita wujudkan dalam relasi kita dengan sesama. Ketika kita tekun setia dalam doa-doa kita, ibadah-ibadah kita, karena di sanalah kita berjumpa dengan Tuhan, kita menimba kekuatan, rahmat, dan semangat dari Tuhan sendiri. Sehingga kita berjumpa dengan Allah itu, diberi kekuatan, semangat untuk melaksanakan ajaran-ajarannya dalam kehidupan kita. Kita meskipun mengalami banyak tantangan-tantangan, godaan, bahkan mungkin beban penderitaan yang kita alami di masa pandemi ini, bersama Tuhan lewat jalan salibnya,
kita akan sampai pada puncak keselamatan, yaitu bersatu dengan Tuhan kita Yesus Kristus, yang hari ini mengajak kita semua untuk membersihkan diri kita. Bait Allah, bait Roh Kudus yang ada dalam diri kita ini, kita fungsikan kembali sebagai tempat yang suci, di mana kita berjumpa dengan Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih, demikianlah inspirasiku di antara edisi hari Minggu Pekan Prapaskah yang ketiga. Semoga kita semua dalam menjalani masa pantang dan puasa kita, retret agung kita ini semakin diberikan semangat oleh Tuhan sendiri. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.